Malam teman-teman, ketemu lagi dengan aku Dame di channel aku Dames Oracle. Dan tadi aku sudah coba untuk live dan seperti biasa wassalam ya. Jadi daripada muter-muter gak sabar nungguinnya, jadi aku video aja. Dan ini adalah pick a card healing message. Dan mungkin di dalam pesan healing ini kita bisa dapat, selain dapat pencerahan tentang sebenarnya apa sih yang harus kita fokusin untuk di heal saat ini dan bagaimana. Semoga kita juga dapat caranya bagaimana gitu ya. Jadi ini adalah atas masukan Mbak Zahra dari ada subscriber di channel aku. Dia bilang dia ingin dibacain dengan tema healing ini. Jadi semoga teman-teman yang lain juga mendapatkan manfaatnya. Dan di sini udah ada 3 kartu, 3 tumpuk maksudnya, dari 3 deck. Nomor satunya dari tengah, 1, 2, 3. Silakan pilih satu aja karena kita pengen ini benar-benar sesuatu yang kita fokusin gitu ya. Jadi memang kalau banyak-banyak nantinya susah. Karena ini sekali lagi ini healing. Satu hal aja yang kita heal aja kadang-kadang selesainya tuh lama sekali. Jadi jangan sampai ini dengan memilih 2 kamu memberatkan proses healing kamu sendiri. Tuh, oke. Tadi udah sih nomor 1 ini aku tadi waktu live itu sempat kebaca. Tapi ya sudahlah, aku ulang lagi. Buat teman-teman yang pilih kartu nomor 1, kartunya kamu dapat Unity. Unity ini bunganya bunga hibiscus ya, kembang sepatu, dan dia bilang di sini kamu secara spiritual sebenarnya terkoneksi dengan semua orang melalui Tuhan. Gunakan ikatan sakral itu untuk menyembuhkan keluarga kamu, teman-teman kamu, dan dirimu sendiri gitu. Jadi dia bilang bahwa sebenarnya kamu itu, kita semua tidak terpisah-pisah. Kita sesungguhnya berasal dari sumber yang sama, dan karena kita berasal dari sumber yang sama itulah kita diingatkan bahwa sesungguhnya ikatan kita, yang mengikat kita semua itu adalah Tuhan. Kita berelasi ibarat kata kayak benda gitu ya. Misalnya kita adalah dua helai kertas yang merekatkan menjadi labnya itu sebenarnya Tuhan. Jadi kamu disuruh ingetin diri kamu bahwa berbuat baiklah atau memaafkanlah hal-hal atau orang-orang di masa lampau yang ada di keluarga kamu, lingkungan pertemanan kamu, atau dirimu sendiri, karena ada Tuhan di setiap jiwa itu, gitu ya. Jadi ini pesan si hibiscus, dan dia datang dengan kartu loneliness dan clairvoyance. Jadi lucu ya, kalau si hibiscus ini bicara tentang betapa kita itu sebenarnya tidak terpisahkan dari orang lain. Dan loneliness bilang, kamu jangan takut untuk sendirian. Karena ketika kamu sendiri itu sebenarnya kamu bisa berpikir lebih jernih, bisa menentukan prioritas lebih jelas. Nah, terus di sini ada kartu clairvoyance. Nah, clairvoyance ini bicara bahwa kamu punya intuisi yang sangat tajam dan mungkin kamu pun juga punya sixth sense. Kalau kesemuanya ini, aku ngerasanya sesuatu yang harus di-heal itu adalah perasaan sendiri. Mungkin kamu sudah sejak lama merasa tidak dimengerti sama keluarga, sama teman-teman kamu, atau sama banyak orang pada umumnya. Nah, perasaan itu sesungguhnya adalah perasaan yang keliru, karena yaitu tadi, yang benar adalah kamu sebenarnya tidak terpisahkan dari makhluk apapun juga gitu, dari manusia, dari binatang, dari pohon. Kita di alam ini merupakan satu kesatuan yang direkatkan oleh keilahian yang ada di masing-masing jiwa kita. Dan perasaan lonely ini memang wajar karena kamu mungkin punya sudut pandang yang berbeda dari kebanyakan orang, dan kamu mungkin lebih bijaksana, kamu juga mungkin seorang yang jiwanya lebih matang, sehingga
cara pandang kamu tuh karena nggak mainstream gitu ya, beda sendiri, orang jadi susah relate sama kamu, orang susah mengerti kamu, sehingga kamu jadi ngerasa, "Ah, ya sudahlah gitu, mungkin gue jadinya kayak gue aja gitu yang aneh gitu kan, orang lain nggak ada yang ngerti gue." Nah, di sini dibilangnya, em, jangan takut soalnya pada saat kamu bisa menerima diri kamu apa adanya, bahwa sebenarnya orang tidak perlu mengerti kamu gitu. Sudah cukup kamu aja ngerti orang, orang nggak perlu ngerti kamu. Karena kamu tidak perlu dimengerti sama orang lain untuk bisa eh, menjadi layak dicintai gitu ya. Nah, ketika kamu sudah bisa menerima bahwa keunikan kamu ini merupakan em, salah satu bentuk kecantikan jiwamu, salah satu bentuk keindahan dirimu, maka perasaan lonely itu tidak akan mengganggu lagi. Perasaan kesendiriannya itu akan menjadi suatu perasaan yang indah. Nah, ketika kesendirian ini menjadi perasaan yang indah, orang-orang di sekitar kamu pun bisa merasakan keindahan itu, sehingga mereka tidak akan menjauh gitu ya, atau tidak akan lagi merasa kayak kamu kok beda sama kita gitu. Jadi sebenarnya yang membuat orang-orang rasanya kayak berjarak dari kamu itu sebenarnya adalah vibrasi kamu sendiri. Karena kamu ngerasa enggan, dan enggan sama mereka, enggan sama diri kamu, enggan sama semua hal dalam hidup kamu saat ini ya. Soalnya wajar aja ketika kita ngerasa nggak dimengerti, otomatis kita jadi males gitu untuk em, menjelaskan banyak hal ke orang lain, dan rasa males ngejelasin, males ketemu orang itu lama-lama juga ditangkepnya vibrasi itu sama orang lain menjadi vibrasi yang tidak ramah. Jadi seperti kamu tuh memagari diri kamu sendiri. Padahal bukan itu kan maunya gitu. Aku sering mendapati kondisi kayak gini di teman-teman dulu gitu ya. Ada teman-teman yang ngerasa kayak uh, mereka kesepian, tapi mereka juga tidak punya sifat yang approachable gitu. Mereka juga tidak punya karakter yang mudah didekati. Jadi bingung kan gitu. Ketika kamu ingin bergaul, tapi kamu nggak ramah, kamu tidak mau membuka diri, atau bahkan uh, kamu tidak menghargai keunikan kamu. Kalau dalam hal ini, hargai aja keunikan kamu, bahwa kamu memang punya cara pandang yang memang mungkin lebih tua dari usia kamu sesungguhnya, lebih dewasa, dan itu malah menjadi hal yang nantinya akan membuat banyak orang mendatangi kamu untuk minta saran atau untuk curhat. Jadi perasaan lonely ini nggak selamanya akan ada. Ini cuman fase aja. Ketika kamu sudah bisa menerima dengan legowo bahwa memang untuk beberapa orang dengan karakter seperti kamu, perjalanan dalam hidup ini agak cenderung mengkerucut. Kamu tidak akan bisa berjalan beramai-ramai seperti orang pada umumnya. Malah semakin kamu dewasa, semakin pandangan spiritualnya semakin tinggi, kamu akan diperjalankan dalam hidup ini semakin sendirian, semakin sepi, dan that's okay, karena uh, nantinya akan ada orang-orang yang serupa, orang-orang dengan level pemahaman yang sama, akan bertemu kamu gitu. Untuk sekarang mungkin belum, tapi nantinya kamu akan bertemu dengan mereka. Dan di sini message untuk bagian healingnya adalah uh, jangan memisahkan diri dari orang lain. Kadang kita ngerasa diri kita introvert atau agak jadi ansos karena takut dihakimi orang, takut dipandang aneh gitu ya. Jadi kita malah menjauh. Nah, itu disarankan jangan, malah kalau kamu mau healing, kalau kamu mau mengubah situasi ini, memang mungkin sulit, mungkin berat, tapi kamu harus memaksakan diri untuk bersosialisasi, untuk menyapa orang duluan atau membuka diri duluan. Karena hanya itu satu-satunya cara. Dan secara logika juga cuman begitu. Kalau kamu nggak mau kesepian, ya kamu harus membuka diri
untuk berteman, untuk memulai suatu interaksi sosial gitu loh. Nah, urusan kayak clairvoyance ini kan sebenarnya clairvoyance ini bagian dari bakat ya. Kalau artinya aja sebenarnya kan ini salah satu kemampuan sixth sense. Tapi kalau di sini aku ngelihatnya ini kemampuan kamu untuk mempercayai intuisi kamu. Tetap dipakai karena apapun yang dikatakan intuisi kamu itu sudah pasti benar. Tetap dipakai tapi jangan sampai intuisi kita itu harus dibalance ya. Misalnya kita kenalan nih sama orang ya. Kita udah membuka diri, lalu intuisi kita berkata orang ini tidak baik gitu. Itu tetap kita percaya, tapi bukan berarti kita langsung menutup diri dan misalnya ngejauh gitu mendadak. Jaga jarak aja. Jadi bertemannya secara wajar, tidak perlu langsung tiba-tiba kamu memutuskan, oke gue nggak mau lagi deh temenan sama dia. Nggak perlu kayak gitu. Karena tetap aja orang lain juga punya proses. Mungkin saat ini memang kondisi dia tidak baik dan kita mungkin nggak baik bertemanan sama dia, cuman mungkin dalam waktu jangka panjang dia akan berubah. Tapi tetap ya fokusnya bukan ke orang lain, tapi fokusnya ke kamu. Jadi caranya adalah membuka diri. Jadi kalau mau healing, metodenya di sini adalah membuka diri, memulai interaksi sosial, jangan ansos, be open minded. Jadi ketika bergaul sama orang, bergaullah dengan bermacam-macam latar belakang. Jangan cuman bergaul dengan orang yang kita akrab atau kita sukai. Coba masuk ke komunitas-komunitas dan punya curiosity, punya rasa ingin tahu yang besar untuk mempelajari hal lain di luar dari hal yang kita sehari-hari atau biasanya kita tahu tentang hal tersebut. So, learn new things juga. Nantinya kamu akan nyaman dan akhirnya unity ini akan tercapai. Dengan kamu banyak bergaul, kamu akan memahami banyak karakter orang, kamu akan mulai memaklumi orang-orang di keluarga kamu, teman-teman dekat kamu yang selama ini mungkin sifatnya sangat beda, sehingga bikin kamu emosi, atau kok nggak ngerti banget ya dia sama gue. Loh, karena memang orang tuh beda-beda. Jadi ya dengan kamu memaparkan diri dengan lebih banyak orang ya, dengan harapannya adalah kamu bisa memaklumi akhirnya kenapa keluarga kamu begitu atau kenapa teman kamu begitu. Jadi akan ada proses pemaafan juga, pemakluman, dan akhirnya luka yang ditimbulkan oleh mereka yang biasanya disebabkan karena tidak ada understanding akhirnya bisa dipulihkan dan healing itu akan terjadi. Ini untuk yang nomor 1. Untuk yang nomor 2, kamu udah wow, kamu dapat simplify your life. Sederhanakan hidup kamu, dan dia bilang you've had so much going on that you are spread too thin. Jadi banyak banget nih urusan kamu kayaknya. Banyak banget hal yang kamu urus dalam hidup kamu sehingga sebenarnya kamu tuh capek. Energi kamu tuh udah tiris banget. Ini harus berubah loh. Soalnya life force apa ya tuh namanya, vitalitas kamu itu nggak akan bisa pulih full tank kalau misalnya ini terus-terusan terjadi. Kebanyakan urusan. Kalau aku bilang kebanyakan urusan berarti sebenarnya bukan prioritas ya. Itu mungkin hal lain yang ya cuman kamu yang tahu sebenarnya prioritas hidupmu itu apa. Dan biasanya prioritas itu kan nggak banyak ya. Coba di list lagi gitu. Soalnya dia datang dengan kartu aging. Jadi di sini dia bilang, I'm one with unlimited love beyond all seeming restrictions of age. I am filled with joy, energy, and beauty, and vessel for divine Shakti. Ini sih, dan ini Black Mage. Gini. Nah, Black Mage ini, dia bicara tentang ego. Makanya beda ya gambarnya sama kartu-kartu Atlantis lain. Ada yang warnanya biru ininya dan dia warnanya merah, dan
Muki ini rada-rada antagonis. Jadi di sini kalau mau dibilang singkat dan kalau mau nyeblak doang ya, aku paling bilangnya uh, tahu diri sendiri aja deh gitu. Kita semakin bertambah usia sebenarnya secara fisik vitalitas kita otomatis tangkinya juga kapasitasnya berkurang. Jangan sampai hanya karena kemauan si ego ini jadinya kita banyak banget nih ngurusin hal yang sebenarnya bukan urusan kita. Banyak banget mendalami atau ingin melakukan banyak hal yang sebenarnya bukan sesuatu yang penting untuk keberlangsungan hidup kita gitu loh. Nah, aging ini padahal kamu dengan power sebesar ini, kemudian seseorang dengan kebijaksanaan dan power sebesar ini, semakin dia bertambah umur, sebenarnya powernya semakin besar. Dan itu bisa dipakai untuk hal yang lebih bermanfaat. Makanya dia bilang di sini, I am filled with joy, energy, and beauty, a vessel for divine Shakti. Kalau kamu tahu, Dewi Shakti itu sangat feminin dan kekuatannya luar biasa. Kekuatan untuk menjaga kesinambungan, mencipta gitu ya. Jadi ada peralihan dari usia misalnya dari 20 tahun ke 30 tahun, ke 40 tahun, ke 50 tahun ya. Dari 20 ke 30 ke 40, nah kita itu udah mulai dari 30 ke 40 kita udah mulai disarankan untuk slowing down. Yang tadinya kita adalah orang yang sangat misalnya fisikal gitu ya, kita apa-apa tuh sangat fisik, menciptakan sesuatu tuh pakai kekuatan fisik, pakai pokoknya by doing something. Nah, ketika dari 40 ke 50 sebenarnya sudah transisi, dan dengan power sebesar yang kamu punya di usia peralihan ini misalnya, kamu bisa mulai mencipta dengan menggunakan energi. Tidak perlu terlalu banyak pakai fisik, tapi pakai vibrasi, pakai frekuensi, pakai energi, dan itu caranya dengan uh, terhubung dengan seni, terhubung dengan kreativitas yang sifatnya tidak kapitalis, tapi kalau kamu intun dengan jiwamu, dengan rasa, dengan hati, maka itu akan tercipta suatu hal yang sebenarnya bisa bermanfaat buat banyak orang. Misalnya yang tadinya kamu adalah pegawai kantoran atau bekerja 9 to 5 lah ya, benar-benar kayak orang kantoran, kamu kemudian beralih ke sesuatu yang sifatnya artistik. Secara perlahan, kita nggak ngomongin perubahan yang drastis ya. Dan mulai mendalami, misalnya kamu suka menjahit, kamu senang menyanyi, kamu senang melukis, nah itu didalami gitu. Jadi produktivitasnya berubah bentuk, ngerti kan? Bertransformasi dari yang tadinya sifatnya sangat maskulin menjadi lebih feminin, artistik, tapi juga dengan power yang besar seperti itu, sehingga karya-karyamu sifatnya menjadi healing. Tidak cuma healing buat kamu, tapi healing buat orang yang menikmatinya. Contohnya misalnya kamu masak, dengan power sebesar itu, dengan ketulusan dan rasa cinta dan bahagia memasak, orang-orang yang makan masakan kamu pun akan menjadi sehat. Dan kamu memasak dengan bahagia pun akan menyehatkan jiwa, gitu loh. Nah, jadi di sini simplify your life itu sebenarnya ada suatu transisi dari hidup yang tadinya sibuk banget ngurusin survival needs, cara cari uang, gimana gitu kan, ngurusin keluarga besar. Kemudian aku juga ngerasa ini sambil aku rasa ya energinya. Mungkin ada di antara teman-teman yang punya kegiatan rame-rame nih misalnya, suka hangout atau organisasi-organisasi komunitas kecil yang sifatnya memang sibuk gitu ya dan bermanfaat untuk
orang lain, tapi sudah tidak cocok lagi dengan kamu secara fisik gitu. Karena mereka mungkin biasanya kegiatan ini membutuhkan traveling yang jauh atau berkumpul dalam jangka waktu yang lama, berjam-jam ngobrol gitu kan, atau mungkin sampai larut malam. Nah, ini sudah bukan kegiatan yang bisa diterima oleh fisik gitu. Jadi mulailah pelan-pelan beralih gitu ya, seperti musim. Di dunia ini ada 4 musim, masing-masing itu cuman peralihan aja. Bukan berarti satu musim lebih baik daripada musim yang lain. Semua fase dalam hidup manusia itu indah. Fase remaja itu ada kecantikannya sendiri, dewasa ada kecantikannya sendiri. Bahkan fase tua menjelang kita makin mendekati waktunya berpulang pun ada keindahannya sendiri. Jadi mulailah terima itu, dan misalnya sekarang misalnya pun ketika kamu pilih kartu ini dan kamu masih umur 20-an, ini hanya reminder saja bahwa kesibukan yang kamu lakukan saat ini sesungguhnya eh, bukan hal yang esensial. Ada prioritas-prioritas yang lebih penting, dan pilih sesuatu yang memang sesuai dengan ritme tubuhmu sendiri. Jangan karena ego kamu jadinya ignoring your body gitu ya. Jangan sampai kamu mengabaikan sinyal tubuh, jangan sampai kamu mengabaikan fase-fase hidup itu gitu loh. Dan hargai waktu ketika memang harus tidur, ya tidur, walaupun itu belum waktunya tidur ya, ataupun kamu ngerasa kayaknya semalam tidurnya cukup kok, sekarang masih ngantuk lagi, tidur gitu. Berarti memang mungkin tidur kamu panjang tapi tidak berkualitas. Pokoknya jangan mengabaikan sinyal tubuh, dan hargai aja bahwa semakin sederhana hidup kamu, semakin sedikit kegiatan kamu, mungkin orang ngelihatnya kayak nggak produktif, atau orang ngelihatnya kayak kok boring banget sih hidupnya gitu kan. Tapi sesungguhnya itu justru yang bikin jiwa kamu tuh refresh, bikin kamu bisa berpikir jernih, dan badan kamu juga makin sehat. Ini yang nomor 2. Oh iya, caranya yaitu tadi, kurangi kegiatan dan pilih yang benar-benar arahnya tuh ke arah kelembutan, artistik, dan lebih lewat rasa daripada pakai fisik. Yang terakhir, pesan healingnya adalah tentang balance friendship. Ini ada pertemanan, ada friendship ya. Di sini ada hubungan, relationship apapun bentuknya, tapi about take and give. Kemudian ada abundance, dan ada gratitude. Kartunya bagus-bagus karena di sini ada gratitude dan ada abundance. Masalahnya cuma satu, ada ketimpangan antara taking and giving di sini. Iya. Jadi simple aja sih. Tinggal tanya ke diri sendiri, sebenarnya kamu bagian yang giving atau receiving. Kamu bagian yang memberi atau menerima, dan kira-kira kamu over giving atau over receiving gitu, berlebihan dalam menerima atau berlebihan dalam memberi. Dan sebenarnya abundance itu udah ada di hidup kamu. Kamu tidak kekurangan apapun. Dan friendship ini sangat-sangat bagus gitu. Energi keterikatan kalian ini sangat cocok. Berdua nih sebenarnya cocok untuk bersama-sama ya, working together, atau membuat sesuatu yang sifatnya project mungkin baik gitu kan, bekerja bersama, bahkan bisa cenderung ke arah romance pun juga bagus. Pokoknya karena di sini juga warnanya macam-macam, ada kuning, ada pink, ada lebih tua warna pinknya. Jadi ada friendship di sini yang bisa berkembang menjadi romance, dan ada perasaan gratitude, ada rasa syukur dari kalian berdua yang juga berlimpah gitu. Jadi ini berlimpah rasa syukur, berlimpah uh,
kesejahteraannya juga berlimpah gitu ya, rezekinya berlimpah, tapi hanya energinya belum balance antara satu dengan pihak yang satunya lagi. Jadi diharapkan untuk benar-benar menjadi full circle ya, komplit, sempurna, relationship ini, friendship ini, atau partnership ini, disarankan ada keseimbangan take and give itu. Karena sayang, ini ibaratnya kalian tuh dua-duanya tuh orang yang baik, kalian tuh dua-duanya orang yang penuh syukur dan tulus gitu, kepada semesta juga tulus dan tidak pelit kepada sesama gitu kan. Cuman hanya ada ketidakseimbangan energi aja, itu diperbaiki aja. Jadi misalnya kamu bagian yang terlalu banyak memberi nih, jangan sampai kamu memberi dan kamunya kurang buat kamu, ngerti kan? Jadi misalnya kamu punya pisangnya cuman 2 gitu kan. Terus kamu pengen kasih ke dia, tapi kamu kasih semua, nggak ada buat kamu. Jangan sampai kamu memberi sesuatu dengan perasaan kamu kekurangan. Berilah ketika kamu merasa memang uh, cukup gitu. Kamu sendiri sudah cukup, sudah berlimpah, kamu memberi gitu. Nah, untuk bagian yang terlalu banyak menerima atau taking ya, mengambil ya, taking atau receiving sama aja. Itu juga kira-kira aja. Maksudnya gini, pasti ada perasaan di mana kalau mulai ngerasa kayaknya nggak enak nih, mulai nggak enak, kamu boleh nolak atau kamu mulai coba menggantikan apa yang bisa aku kasih gitu kan. Gitu, jadi biar imbang aja, biar jangan terus-terusan yang satu ngasih terus, yang satu nerima terus. Gitu. Harus ada saling di sini, saling ngasih, saling nerima, harus bisa gantian. Jadi energi abundance dan gratitude-nya ini jadi baik gitu loh, jadi makin pure dan makin sempurna. Karena kalau misalnya dua energi ini bisa seimbang, kamu akan bisa benar-benar menjadi berkah buat orang-orang sekeliling kamu. Abundance ini tidak akan cuma jadi milik kamu lagi, tapi bisa berkelimpahan ke banyak orang sekitar. Gitu. Jadi healingnya di situ ya. Ada energi yang tidak seimbang dan caranya harus ada batas dua-duanya atau gantian. Thank you, itu aja. Semoga bermanfaat dan silakan share ke teman-teman yang lain yang membutuhkan. Sampai ketemu lagi besok. Mungkin kalau nggak, mungkin lusa ya. Kalau nggak besok, lusa aku akan bikin untuk pesan semestanya. See you, dadah.